Halo pemirsa Gitoto News, kembali lagi bersama gue Pradana. Dan di episode kali ini gue bakal gerebek rumah. Kalau misalkan biasa kita gerebeknya toko atau bengkel, sekarang kita bakal gerebek rumah. Rumahnya juga bukan rumah sembarangan orang. Dia tuh public figure, penyiar, family man, dan pastinya terkenal motoran juga. Siapa dia? Yuk kita ikut. Dari motornya sih harusnya udah ketahuan sih, ada C70, ada XS, ada Monkey, dan ini dia yang punya. Halo Mas Darto. Mas Dartonya lagi keluar kota. Oh, ini mirip doang ya saudara kembarnya? Oh, saya Sanusi. Mencari siapa? Semprot-semprot dulu dong. Cuci tangan dulu sini. Ini Oh teh. iya, salah. Ini Oke, teh, betul. bukan. Oke, Grid Auto Mania. Mantap. Ya, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Pra, Yoi. ngecek. Gua nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak apa-apa, santai. Ini jarang-jarang dikenal pemirsa nih, nggak Oh, apa-apa. iya. Sekali pun. Nah, Mas Darto kan terkenal kalau misalnya di sosmed tuh family man. Yoks. Businessman juga. Yoks. Nih, apa buktinya? El Papi. Tapi yang paling terkenal itu seneng motornya. Ya, Nah, buktinya ini nih, 3 nih tadi yang gue lihat. Nih, koleksinya ada apa ini, Mas? ini Coba ada ceritain dong. satu-satu. Ya, perkenalan aja dulu. Oke, ini ada Honda Monkey yang terbaru 2019, ada Yamaha XS 6,5. Ngap banget gua, ya Allah. Yamaha XS 6,5 tahun berapa ya? Tahun 80-an lah kalau nggak salah. Situ ada Honda C70 tahun 76. Itu dia. Nah. I think. Ini kan yang kelihatan nih, kalau misalkan ngelihat videonya di YouTube-nya Mas Darto atau di Instagram-nya, biasanya lebih banyak lagi motornya. Ini kemana lagi motornya Mas sisanya? Saya umpetin untuk menghindari pajak. Enggak lah. Yang nggak kelihatan tuh apa aja sih? Ada Suzuki Stinger. Suzuki Stinger yang T125 itu lagi di tempatnya Omes di Tigre, gue titip di situ. Karena di sini mau gue masukin, sayang tuh kalau gue taruh di luar. Kenapa tuh? Ya biar ruangan AC aja. Abis itu kalau gue taruh di dalam, ntar bini gue marah-marah. Sementara sepeda gue udah di dalam. Ya udah akhirnya, Mes, titip Mes. Oke. Itu terus ada satu lagi Yamaha. Ntar kok gue lupa ya. Townmate, nah Yamaha Townmate 50cc Gardan. Jadi motor bebek tapi Gardan 50cc. Itu ada di tempatnya Omes juga. Terus ada Yamaha V80, gue titip di bengkel ini udah berapa? Setahun kali gue taruh di situ. Itu nitip apa? Kayaknya bukan nitip lagi deh itu Iya, namanya. kayaknya udah jadi punya dia dah. Mendingan cek lagi dah kalau di Iya, rumah. iya. Berarti total ada 6 motor tadi ya kalau nggak salah. 6. Nah, Sebelumnya 7 tapi udah dilepas yang satu. satu lagi apa tuh? 2 Shovelhead Harley. Oke. Itu gara-gara dikomplain sama bini gua. Motor kamu tuh lebih mahal daripada mobil aku. Oke, akhirnya gue lepas satu motor. Gue beliin mobil yang mahal nih. Ini udah ya, mobilnya udah lebih mahal daripada motor-motor gua. Ya udah oke. Shovelhead emang berapa dulu? Harganya itu sekitar 2,5-an lah, 250. Oh, oke. Itu. Dan diganti sama mobil yang kelihatan lebih mahal juga nih. Iya memang. Harus kalau nggak itu. Udah bener ya, mobil kamu udah paling mahal di antara semua motor-motor aku nih. Udah nih, jangan ganggu-ganggu lagi. Oke, dah. Gitu. Siap. Nah, nih biar kita ngobrol enak, kita fokusin di 3 yang ada di sini aja nih. Oke. Nah, dari 3 ini, yang paling lu senengin yang mana ini, Mas? Yang paling berkesan lah. Yang paling berkesan, semuanya sih punya cerita ya. Motor-motor gue semuanya punya cerita, kayak yang si Honda C70 itu. Kita Kita kesini sekalian. Oke, let's go. Gimana nih ceritanya nih yang ini? Ini yang paling lama lah di antara motor-motor gue nih, yang belum sampai sini, belum sampai sekarang belum gue jual-jual ini. Ini ketemunya di Jogja, iseng waktu itu lagi ada kerjaan di Jogja, lagi nge-MC. Terus di kamar hotel gue ngapain ya, gue browsing aja satu portal jual beli online itu yang suka jual beli mobil motor itu, gue iseng-iseng. Biasanya kalau di Jogja tuh ada motor-motor bebek nih gitu. Gue suka pengen hunting-hunting C70. Wih, ada nih. Tapi bukan yang ini. Adalah yang lainnya lah gitu. Terus akhirnya iseng aja gue telepon, "Mas, bla 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 bla, aku main-main dong, Mas." Oke, main-main aja. Main-main, ternyata di dalam rumahnya, di dalam kamar, dia punya satu kamar khusus nyimpan beginian.
C70 ada C70, semua. C50, ada C90, ada nggak C90? Ya pokoknya Intinya cup semua lah. ya ada kap-kapan semua, terus motor-motor bebek ada Astrea Grand yang masih kilometer berapa gitu, terus ada motor Honda Baha yang kecil gitu. Terus wah, gua sampai Mas ini yang boleh dibeli yang mana? Ya sok silakan yang mana. Nah terus mata gue terpacu sama yang ini. Dan kebetulan ini price possession-nya dia. Dia bilang yang itu nih Mas. Wah, tahu aja itu motor kesayangan saya gitu. Terus berapa harganya? Ya kalau mau seginilah. Waduh. Waktu itu dia 25 apa? 25 juta. Itu 3-4 tahun yang lalu. Oh, sekarang pasti udah lebih ini lagi nih. Nah, iya itu maksudnya akhirnya gua nggak langsung beli satu itu juga. Gue pulang dulu, gue nego dapat di kurang lebih 22 juta kalau nggak salah. Pada waktu itu Honda C70 22 juta tuh mahal. Iya. Iya kan? Iya. Mahal bro. Kalau sekarang kan udah ada yang jual berapa sih 40-an kali ya? Tengah-tengah tahu juga ya. Tapi ya itu Udah lebih jauh daripada inilah istilahnya. terus akhirnya ya udah gue ini menangnya karena original, maksudnya part-partnya semua apa segala macam original sampai dia punya apa tuh? Struk pembelian tahun 70. Oh, faktor pembelian aslinya tuh. Iya, struk pembelian waktu itu 273.000. Ini harga motornya aslinya 273.000 guys. Pada tahun 76 atau 72 ya? Lupa gua. Tapi kalau misalnya diinflasiin ya Ya itu. nggak jauh beda lah. Maksudnya ada kayak gini, ini juga orisinil nih si Oh, aksesoris basketnya segala macam ini orisinal juga ya? orisinilnya Honda kayak gitu-gitu. Gitu. Dan ini yang paling terlama dan juga ini paling enak makainya karena kayak nggak pakai motor, kayak pakai sepeda. Orang bisa nih, Di mana ini? ini satu-satunya motor yang bisa gue gini tuh. Tuh. Sisanya nggak bisa ya? Nggak bisa. Gue kebiasaan mainan motor-motor gede, begitu, Capek bisa digini-gini, enak banget nih motor. Itu, Siap. jadi motor buat Jumatan, yoks. Nah, kita sekarang coba beralih ke tengah nih. Ini kayaknya yang paling sering dipakai touring nggak nih? Ya ini motor yang paling terbaru untuk, nah ini bisa dibilang kalau dulu gue ada motor buat gaya, buat tiap Sabtu Minggu, sama ada motor yang buat touring. Terus gue pikir, aduh, menemuin tempat, gue pengen punya satu motor yang Bisa buat touring dan touring gaya. tapi gaya gitu. Ya benar. udah akhirnya ngobrol sama Prama Motor Works, Yosep. Terus gue pengen punya motor yang enak, bisa reliable, klasik tapi enak. Gue mau touring juga nggak harus tiba-tiba mogok tengah jalan. Udah Mas, pakai Yamaha XS aja tapi yang spesial. Spesial tuh yang generasi yang Kedua bukan sih? iya pokoknya X1, X2 terus habis itu XS Special. XS Special tuh udah disempurnakan lah dari semua teknologinya. Jadi ini sudah diakui oleh Angga Drive. Waktu itu pernah gue minta tolong, tolong dong bawain motor gue ke bengkel lo, ada sesuatu lah gitu. Bikinin stepwoodnya. Dia bawa dari Tiger Hood ke bengkelnya dia di Drive di Kemang. Dia bilang, ini motor Yamaha XS terenak yang pernah gue naikin katanya. Kenapa tuh Gokil. katanya? Gue nggak tahu, tanya dia aja. Dan Itu. ini jauh dari kata standar nih. Ini resto mod sih, maksudnya restorasi tetapi ada modifikasinya. Knalpot Oh, ternyata bukan dua side seperti ya, ini, terus juga ini juga bukan kayak gini, apa namanya, stangnya. Ini juga modifikasi of Shieldnya. course, terus apalagi ya? Ininya Fender dipanjangin, Oh, fork depannya forknya. dipanjangin. Sama fender delete ya? Harusnya kan ada fender ya? Iya, kan? ada fendernya cuma emang gue seharusnya gue pasang fendernya, cuma kemarin ganti ban ini dia agak lebih gede, terus nyangkut fendernya lagi gue modifikasi supaya Muat. muat. Gitu. Ini aslinya harus pakai fender nih emang. Nih, konsepnya kalau nggak salah Bosozoku ya? Bosozoku. Nah. Dan ini adalah additional terbaru nih. Ini tiba-tiba gue iseng, hijabnya kurang, udah out to date. Gue pengen hijab, kan sekarang kan ada hijab Syahrini. Ini hijab Rumbai. Ini barusan gue bikin pakai kulit. Sebelum itu cuma pakai kain biasa. Akhirnya gue bikin, gue cari tukang kulit. Ada kakak gue suka bikin gini kan. Saya udah, gue bikin dia. Ini dia lebih mantap kan. Nih, bikin sendiri ya? Bikin Bukan sendiri. apa bukan beli. Nice. Aneh guys, makin aneh aku semakin suka. Gitu. Terus ini udah pernah kemana ya? Udah pernah ke Lampung, ke Krui. Krui itu 7 jam dari Lampung. Naik ginian, bolak-balik lagi.
Antep. Jadi dari Lampung ke Krui 7 jam, 8 jam, 7-8 jam. Bet, nyampe jam 9, setengah 10 lah. Berenang, tidur, jam 6 pagi jalan lagi ke Lampung. Bet. Tuh, Mantap. touring yang paling berkesan ya itu. Wah, lumayan sih. Itu Ada yang lebih ini lagi? apa lagi ya? Terakhir sih yang gue menggunakan ini tuh ke pantai-pantai di Garut Selatan. Itu sama Edi, sama Isa Bajai gitu-gitu. Kita waktu itu bikin konten pemburu matahari. Kita tuh ke Garut Selatan. Jadi setiap mau matahari terbit, kita jalan ngejar sunrise. Pas mau sunset, kita jalan lagi ngejar sunset gitu. Jadi tiap hari ngejar sunrise sama sunset. Itu beautiful. Siap. Nah, ini kan istilahnya yang paling gede nih. Kita pindah ke yang kalau dari yang di 3 ini middleweight ya jatuhnya. Middleweight. Yoi. Nah, ini coba nih, ini yang paling baru ya Ini yang terbaru. dari koleksi lu, Mas. Betul sekali. Ini yang terbaru dan juga pas banget didapetinnya pas sebelum COVID lah. Gitu. Waktu itu kan ini tahun 2019 akhir, gue ngeliat pameran di Gias, terus ya udah, gue pesen dong satu gitu. Dan harusnya Indiannya tahun depan setahun ya. nih, Iya. seharusnya Indiannya setahun nih. Gue bisa nggak? Ini kalau misalnya ntar ada slot ini gue mau ya gitu. Oke deh mas. Gitu. Terus mas ada nih mas. Oke aku mau. Langsung di rumah. Nah gara-gara aku mau tiba-tiba itu yang aku tidak sempat menjelaskannya ke istriku guys. Oh, iya. Bentar, di antara 3 ini yang bikin marah istri justru yang paling baru. Sebenarnya sih 3-3 aja ya karena rata-rata nggak ada yang tahu nih. Tiba-tiba motor-motor gue tuh kalau datang ke rumah dia nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada trailer apa towing aja kayak turunin motor. Apaan tuh gitu. Yang paling terakhir bukan towing karena kan motornya kecil jadi nggak usah ditowing dimasukin ke Grand Max. Tinggal diturunin Grand Max kayak ini. Itu cuma rata-rata kayak itu malah dari paket tuh. Kan Oh, apa, dari C70 Jogja nya kan. ya? Nah, C70 dari apaan tuh ada bungkusan? Ternyata motor. Motor. Selalu. Ini yang ini karena waktu itu lumayan dadakan gue cuma DP terus mas ada mas kalau ada tapi ya mas harus bayar segera. Yaudah deh. Gitu. Nyampe deh di rumah terus apaan tuh bro? Motor baru lagi bro. Begitu guys. Nah, dan ini dari sepengetahuan gue nih, nggak standar sepenuhnya juga. Cuma ini doang gue tambahin ini. Gue baru behel dong, kirain udah ada lagi habis video itu. Ini doang nih cuma ini kan ini gue beli di Thailand. Terus habis itu nggak tahu kalau misalnya gue sempat ngeliat apa ya? Gue ngeliat parts modifikasinya nggak ada yang serak di hati. Kalau gue kan sukanya yang klasik. Kalau parts modifikasinya tuh yang ganti apa nih riser, ganti risernya pakai aluminium anodized gitu, terus warna-warni merah gitu. Aduh, kurang senang gimana gitu ya. Terus ada yang ganti kayak giniannya pakai aluminium anodized, terus ada kayak sesimpel kayak gini juga bisa diganti. Pusatnya. Kurang kalau mau radikal sekalian bikin chopper gitu. Wow, jadi sementara standar Ini paling dulu. buat tambahin ini doang nih. Oh Buat iya. pemanis. Oh iya, lupa satu lagi. Sebenarnya bukan motor sih, tapi katanya Mas Darto ini motor juga. Oh iya, ini motor juga nih. Kenapa nih motor? Ini motor buat jalan-jalan anak-anak. Tuh, kan? Sampai tidurin kucing. Ini buat jalan anak-anak muter-muter komplek. Ini mesin motor, bro. Oh, yang bikin dibilang motor tuh ini karena mesinnya motor? Mesin 125 cc. Tuh, lihat aja mesin motor. bebek. Coba deh, mesinnya mesin motor. Mesin bebek. Ah. Mesin bebek. Itu knalpotnya. Knalpotnya di sini nih. Nah, di Oh depan. iya, di depannya. Jadi kalau misalnya lagi, kok bawa knalpot sih? Iya, mau orang knalpotnya di depan. Pantesan. Itu. Siap. Nih, tutup lagi. Silakan. Gitu guys. Mini cruiser, mini jeep. Gitu. Dan Mahal. ya, stiker ini bikin berapa tadi? 3 kali 5. Ini harganya kan kalau misalnya beli 45 juta karena ada stiker ini jadi 45,5. Lebih murah dong. Gitu guys. Ini tadi kan kita belajar nih motor yang ada di sini cuma 3, tapi sebenarnya ada 6. Ya.
Dan sempat dimarahin istri juga. Ya. Tiga-tiganya walaupun itu yang paling baru dimarahin. Betul. Nah, ini dong kasih tips ke pemirsa-pemirsa Gritoto yang pengen nambah motor, Ya. tapi udah berkeluarga. Hmm. Caranya biar kalau dimarahin di awal mungkin nggak apa mungkin wajar lah ya. Biar marahnya nggak berkelanjutan. Gimana tuh caranya? Yang pertama, kalau Anda ingin membeli sesuatu, pastikan siapkan budget minimal 1,5-nya. Syukur-syukur bisa 2 kalinya. Contoh, kalau kamu suka fotografi, pengen beli drone, harga 15 juta misalnya. Harga segitu kan? Jijian, ya kan? Ya itulah, harga 15 juta. Lo harus siapin budget minimal 22,5. 15 plus 7,5. Syukur-syukur lo bisa kali 2, 15 juta, 15 juta. 15 juta yang budget ini, itu untuk nyogok bini lo. Buat beliin tas, make up, apapun lah yang kesukaan istrimu, perhiasan, itu tuh udah wajib. Jadi perbandingannya tuh tumbalnya tuh 1:1. 1/1-nya barang ya, motor dengan sesuatu. Nah, budgetnya itu bisa lo sesuaikan, bisa 100% 100% atau 100% 50% gitu. Jadi kalau harga motor misalnya Pego gitu ya nggak usah 300 juta juga, siapin yang satu lagi gocap deh buat beli tas gitu kan, walaupun lo nggak masuk di akal kan, tas apaan 50 juta, tapi di mata sang istri, motor apaan 150 juta, itu guys. Atau drone apaan harga 15, lensa apa harga 10 juta, atau apa PS5 harganya 12 juta. Nah, itu harus pinter-pinter, aku beli ini, tapi aku udah juga nyiapin, kamu mau beli apa? Aku beliin. Wah, itu nomor 1. Jadi emang harus boros ya. Ini kayaknya secara tidak sengaja kita sudah mendiscover rahasia keakuran rumah tangganya Itu. Mas Darto dan Mbak Tika. Nomor 1. Yang kedua. Oh, ada lagi? Tadi kan siapin budget. Yang kedua, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta izin panjang urusannya. Lebih susah minta izin daripada minta maaf ya? Karena barang-barang ini adalah barang-barang yang sifatnya tersier. Kita nggak butuh-butuh banget kan. Maksudnya motor 3, ya nggak butuh-butuh banget. Tapi buat kepuasan pribadi, saya butuh punya motor 3. Tapi istri tidak akan bisa melihat itu. Nah, sudahlah. Simpan perdebatannya setelah barangnya ada. Kalau didebatkan sebelum barangnya ada, untuk apa? Bisa-bisa barangnya nggak jadi ada. Misalnya aku mau beli motor apa? Motor ini kenapa? Harganya berapa? Kenapa mahal banget? Emang motor 1 nggak cukup? Emang harus 2, harus 3? Aku mau beli lensa, kenapa 1 lensa nggak cukup? Nggak, soalnya lensanya lensa tele, untuk apa ya? Kamu deket aja, nggak usah tele-tele. Emang mau motor siapa jauh-jauh? Kalau misalnya udah jadi, sayang, sorry banget nih. Aku beli tapi kamu nggak tahu, I'm sorry. Minta maaf. Yuk, kita belanja. Udah, beres. Gitu. Nah, mumpung udah ketahuan rahasianya apa, nih kita nanya lagi. Di antara 6 motor tadi di awal, motor apa yang belum kesampaian buat punya? Apa ya, motor adventure udah, motor Harley udah, Harley baru udah, Harley klasik udah, shovelhead udah 2 kali, motor chopper udah, bobber udah, motor apa ya? Saat ini kalau misalnya disuruh mau nambah motor lagi, paling pengen Africa Twin sih. Pernah nyobain Africa Twin waktu jalan motor bike itu 2 tahun yang lalu. Naik Africa Twin itu enak banget. Gue pengen, cuma harganya mahal ya. Endorse dong Honda. Sempet-sempatnya. Oh iya dong, Honda kalau lihat ini endorse Africa Twin. Itu terus apa lagi ya? Triumph juga udah pernah cobain 2 kali punya Triumph. Apa lagi ya? Nggak tahu sih, sekarang paling mau balik lagi, pengen punya Harley lagi, cuma yang Harley yang mesinnya Evo lah. Kalau Shovelhead itu gue suka bentuk mesinnya, gue suka karakter mesin bunyinya dan cara kerja mesinnya, gue suka karakternya, cuma nggak suka ngerawatnya. Ya Allah, minta ampun repotnya. Itu kayak ngerawat bayi beneran. Bahkan montir pun bilang nih, kalau misalnya ngerawat mesin ini kayak ngerawat bayi beneran, harus delicate gitu, harus pelan-pelan, harus
nggak bisa tahan banting. Nah kebetulan motor Jepang yang ini tahan banting banget, kapanpun gue mau nyala dia nyala. Berarti motor impiannya yang belum kesampaian nih kalau nggak Africa Twin, Harley lagi. Harley lagi cuma yang mesin Evo. Siap. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngelihat 3 plus 1 motornya Mas Dato yang ada di rumahnya, dan dia cerita lagi 3 lagi yang nggak ada di sini. Ya. Nah, walaupun senang motor, tapi apa ya, kayaknya 6 motor itu kan banyak banget kalau bisa buat orang awam. Ngapain sih punya motor 6? Ih parah, Omes 14 tau. Ih kan, gue bocorin dia tuh. Ya ngomong yang di sini aja, yang di sini aja. Iya. Nah, pasti kalau misalkan nggak suka banget motor, nggak bakal mau punya motor 6 biji. Iya. Awalnya kenapa sih bisa suka motor? Awalnya terpaksa suka motor karena ekonomi ya. Emang gue punya motor. Kendaraan pertama gue beraktivitas, mobilitas itu waktu SMA tuh Vespa Super, butut, karatan. Dikatain sama temen-temen gue kalau misalnya ditabrak gue tetanus. Saking itu teman-teman udah nggak ada respectnya sama motor itu. Orang pernah dibuka dimasukin beras ininya, tangkinya. Tangki bensinnya? Tangki ya bener dibuka dimasukin beras. Woi gila. Pak nyala nih pakai beras nih. Motor miskin, motor rakyat. Gue bilang iya dah bro, terserah lo dah. Dibantuin benerin lagi nggak tapi? Hah? Dibantuin ngebenerin motornya nggak? Enggak. Diketahuan ditinggal? Nyala. Oh nyala? Nyala dong. Cuma diiseng aja dimasukin beras sama dia. Siap. Terus pernah itu motor saking bututnya. Nah pernah nabrak tepongnya tuh nabrak mobil orang, buang, penyok, gue tendang lagi, dak gitu, balik lagi, pasang lagi udah. Tapi memorinya banyak sama motor itu. Terus ya udah dari situ pernah punya Cup 800 juga. Terus motor pertama yang gue pengen punya banget itu Vespa LX waktu itu. Cuma gue nggak punya duit buat beli yang versi Itali. Akhirnya kan masuk Vietnam tuh. Wah itu senangnya luar biasa punya itu. Gue riding kemana-mana, panas-panas gue riding. Terus abis itu ya udah dari situ baru naik lagi cc-nya sampai ngebangun motor pertama CX 500. Ya udah deh. Toto 6 ya? Toto iya 6. Waktu itu pertama kali punya motor lebih dari satu tuh nggak sengaja. Gue ngebangun motor Honda CX 500. Berapa lama bang? 4 bulan deh. Oke. Gila motor gue lama banget gak jadi gue pengen banget motoran. Ya udah deh Vespa gue akhirnya gue jual, gue tuker Kawasaki Estrella waktu itu yang 250 cc. Itu baru pakai sebentar terus tiba-tiba iseng-iseng main ke tapi ya itu kan 250 cc. Sementara motor yang gue bangun 500 cc. Aduh gue pengen banget merasakan naik motor yang beneran cc-nya brut gitu kan. Naik motor itu mampir ke showroom Harley. Ada Sportster berapa harganya? Harganya sekian. Wih, DP bisa nih kalau kredit apa segala macam. Ya udah sikat nih. Ya udah gue punya 2 motor terus yang motor itu jadi breng Toto 3. Ya jadi nggak sengaja juga itu punya motor 3. Nah dari situ ke terusan nggak pernah punya motor kurang dari 3 deh kayaknya. Gitu. Berarti awalnya dari Vespa ke Estrella, Honda CX 500, terus ke Sportster. Terus ya udah merembet sampai sekarang. Gitu. Dan itu awal mulanya suka motor ya begitu ya, emang pengen suka aja. Apalagi nah setelah suka nge-customnya, begitu gua ketemu sama Edi Brokoli, kita jadi sering touring bareng kan. Nah di situ baru gua menemukan enaknya naik motor jarak jauh gitu, yang emang jalan-jalan ke tempat-tempat yang lo nggak pernah nyangka sebelumnya aja. Oh berarti kalau misalkan orang kan mereka senang touring dulu, baru senang building. Kalau Mas Dato kebalik ya, senang riding biasa, terus senang building, baru begitu ketemu teman yang cocok buat touring, iya. Kemana-mana deh. Ya dulu kan ya naik motor ya buat transportasi sama buat Sabtu Minggu kan, San Morian gitu. Terus lama-lama, San Mori gini-gini doang nih, kayak cuma ngeng. Ketemu sama Edi, jalan-jalan yuk, gini, ayo. Ya udah, wah enak juga ternyata touring ya, gitu. Walaupun encok, waktu itu encok, tapi nikmat. Nah, kan terkenal banget senang touring juga nih. Kalau misalkan lihat dari sosmed-sosmednya sih, kayaknya ngebet banget nih mau touring lagi. Emang mau kemana sih habis pandemi ini kelar? Kemana aja sih gua? Yang penting keluar, yang penting touring. Yang penting bisa merasakan naik motor sambil dengerin lagu, terus wah gila gitu. Yang jalanan kosong, jalanan lowong,
terus mungkin kanannya pantai, kirinya gunung, terus itu ada satu momen tuh, kadang-kadang tuh dari satu hari tuh, lu cuma ngejar satu momen itu doang di sore-sore ini jam-jam segini nih, jam-jam segini, kalau momennya pas, mataharinya lagi enak, view-nya lagi enak, itu apa ya golden momennya tuh di situ yang lo naik anjir ini yang gue cari nih. Walaupun tadi jam siang jam 12 siang gue ngantuk-ngantuk, terus lapar panas, tapi begitu sampai di momen ini nih, ya mungkin cuma last about 15, 20 sampai 30 menit. Tapi wah gila ini dia nih yang gue cari nih. Itu. Kemana aja sih, ke Jogja mungkin, ke Jogja sih asik juga sih. Bali mungkin, Sumatera, Sulawesi, kemana aja sih? Semua pulau di Indonesia. Ya, Atambua terakhir kan. Harus kesana lagi sih gua. Nah nih, makasih banyak banget nih Ya. Mas Darto udah mau nunjukin ke Great Auto News Yes, koleksi motornya yang kelihatan di sini. yes. Dan semoga nih pandemi cepat kelar biar bisa Amin. touring lagi ya. Kita Amin. semua bisa touring lagi. Amin ya Allah. Nah, yaudah sekarang gitu aja dulu kali ya. Ya, Pastinya nggak enak banget sih ya. Ya udahlah, udah amat. Gue Pradana dan saya ini Imam Darto. Kita ketemu lagi di Great Auto News. Automania. Mantap.